konten YouTube Ayu Efrita Dewi gak boleh di subscribe, gak berfaedah. Jangan bunyikan loncengnya, jangan komen dan jangan nonton. Hai, kembali lagi bersama saya Ayu Efrita Dewi, SHMH, yang mana di hari ini saya ditemani oleh sahabat dan rekan saya, yaitu siapa Bapak? Saya Nikodemus Niko. Oke, Bapak Niko, di sini panggilnya Bapak Niko adalah seorang ketua Satgas ya Pak ya? Satgas PPKS. Satgas PPKS Umrah. Penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Oke, jadi Pak Niko di sini saya undang untuk sharing masalah atau tentang apa sih itu Satgas PPKS, terus pentingnya apa sih dibentuknya Satgas di suatu universitas, Pak. Ya. Nah, jadi di sini saya mau tanya, Satgas itu sebenarnya apa sih, Pak Niko? Ya, Satgas itu kan satuan tugas ya, satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Jadi Satgas PPKS ini adalah semacam amanat dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristekdikti, yang menindaklanjuti tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi Satgas menjadi penting dibentuk di satu universitas untuk mencegah dan juga menangani kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual sendiri itu Bu Ayu sudah banyak terjadi di lingkungan kampus, dan itu banyak yang takut melapor dan tidak terungkapkan gitu. Jadi kita pasti familiar dengan kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di kampus karena adanya relasi kuasa gitu ya. Itu pada tahun 2020 kementerian itu melakukan survei terhadap beberapa universitas negeri gitu, kampus-kampus negeri di Indonesia yang menjadi partisipan survei, di mana didapatkan bahwa banyak kampus yang takut melapor, korbannya takut melapor gitu karena takut diintimidasi. Kemudian ada korban yang melapor tetapi tidak ditindaklanjuti oleh kampus karena akan merusak citra atau nama baik kampus. Nah, justru kasus tersebut ditutupi ya? Ya, dikit gitu. Jadi kayak semacam di jangan sampai keluar rahasia kita gitu. Jangan sampai keluar di lingkungan kampus gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus Kemendikbud, Ristekdikti, pentingnya Permendikbud PPKS gitu. Permendikbud tentang pembentukan PPKS. Jadi kami ini terbentuk atas amanat dari kementerian, dan kami bekerja pun atas surat perintah atau surat tugas semacam SK dari kementerian gitu ya. Walaupun nanti SK-nya dari kampus Umrah sendiri gitu. Namun Umrah bersama dengan Satgas itu berkomitmen bahwa kami sangat-sangat concern dengan penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual. Slogan kami apa Bu Ayu? Bertindak dan melindungi. Jadi kami sangat-sangat mengundang, kemudian mengajak Bapak Ibu, adik-adik, apapun ya yang di luar sana yang memiliki pengalaman concern terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus Umrah, karena kita sendiri tuh belum tahu ya Bu Ayu ya. Betul. Kita nggak bisa jemput bola, jadi kalau nggak ada yang lapor juga nggak bisa ya Pak ya? Ya, karena kita sepertinya nih ya, agak-agaknya kita tuh tahu gitu ada kasus sesuatu gitu. Ada banyak kasus nih di kampus kita tercinta gitu. Tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena deliknya adalah aduan. Teman-teman tidak datang ke kami, takut atau apa gitu datang ke kami. Jadi sekarang teman-teman tidak boleh takut, harus berani menyuarakan kekerasan seksual. Ya, harus berani menyuarakan. Kita harus berjuang mencegah dan
mengkick, ya, mengkick pelaku-pelaku siapa namanya? Predator seksual gitu ya. Di lingkungan kampus buaya-buaya kita. seksual. Itu harus kita apa namanya Kak Ayu? Kita upayakan ke semua lini ya. Ya. Mahasiswa, dosen, pendik, siapapun yang ada di lingkungan kampus kita. Oke. Terus gini Pak Niko, jadi targetnya ini adalah berarti siapapun yang ada di lingkungan kampus gitu. Betul. Ya. Terus kemudian kalau misalkan ini satgasnya udah terbentuk, jadi sebelum kita jauh membahas tentang kekerasan seksual, itu waktu pas pemilihan daripada tim satgas sendiri itu seperti apa sih Pak Niko? Iya, jadi pemilihan satgas itu kita tahun lalu itu ada proses rekrutmen. Jadi ada 3 proses yang dilalui. Yang pertama proses administrasi, kita harus mahasiswa atau tendik atau dosen yang aktif di kampus Umrah. Kemudian yang kedua kami melakukan tahap wawancara dan apa namanya Kak Ayu? Esai Ya. Kita menulis esai. Kemudian yang ketiga adalah uji publik ya, uji publik dari calon pansel. Calon satgas gitu dari pansel. Jadi ada panitia seleksi di universitas yang dibentuk oleh universitas itu. Nah, itu prosesnya cukup panjang. Jadi sebenarnya satgas itu semestinya semestinya sudah ada di awal tahun 2022. Karena amanat Permendikbud 2021 itu kita sudah punya satgas tahun 2022 gitu. Namun di Umrah sendiri satgas itu terbentuk di menjelang akhir 2022 lah. Menjelang akhir 2022. Jadi kami masih sangat baru. Kami baru menetas intinya ya. Ibaratnya baru menetas, masih sangat baru dan butuh dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semuanya untuk kerja-kerja PPKS ke depannya. Oke. Kalau anggota nih, anggota PPKS sendiri itu ada berapa orang? Ya, anggota sendiri ada 8 orang yang aktif, yang terdaftar gitu ya. Terdiri dari semuanya satgas, tapi ada peran-perannya. Ada saya ketua, kemudian Bu Ayu wakil. Kemudian ada 4 mahasiswa dari Umrah, dan itu adalah proses hasil seleksi gitu. Jadi mahasiswa ini kebetulan mereka adalah mahasiswa FKIP semuanya gitu. Iya, kebetulan ya Pak. Kebetulan. Dan semuanya matematika ya? Ada satu bahasa Inggris. Bukan. Bahasa Indonesia? Anak kimia. Oh, kimia. Kimia. Siapa namanya tuh? Almani kalau nggak salah. Iya, Almani ya. Iya, jadi kebetulan memang mahasiswanya dari FKIP semua justru. FKIP. Jadi teman-teman mereka yang lebih lebih semangat gitu. Dan kebetulan pun mereka yang dipilih gitu. Jadi bukan dipilih Pak, terpilih gitu. Karena seleksinya ketat sekali. Betul. Ada banyak proses yang dilalui. Jadi mahasiswa yang daftar juga banyak sebetulnya. Lumayan waktu itu lumayan. Memang kebetulan yang menjadi unggulan mahasiswa yang memang terpilih itu adalah anak-anak FKIP. Kita beruntung memiliki satgas mahasiswa. Kemudian 2 lagi dari tendik. Yang pertama Bunda Rumi, yang kedua Bang Denny. Nah, Bang Denny operator satgas di kementerian, dan Bang Denny ini perannya sangat-sangat krusial untuk satgas karena yang menjadi perpanjangan tangan satgas Umrah dengan kementerian itu Bang Denny. Jadi segala bentuk informasi itu dari Bang Denny ke satgas Umrah gitu. Oke, jadi anggota itu 8, terus kemudian terbentuknya tuh di akhir 2022. Oktober apa gitu ya? Iya, Oktober gitu. Baru keluar SK ya waktu itu ya. Karena proses seleksi akhir itu hasil akhirnya September ya? Betul. September ini memang agak lama nunggu jawaban waktu itu ya. Jadi SK-nya juga lumayan lama sih turunnya gitu. Nah, terus ini kan udah terbentuk nih satgas di kampus Umrah gitu ya. Kira-kira nih gitu, apa sih kedepannya gitu, apa sih planning kedepannya untuk satgas sendiri supaya satgas ini memang terbentuk memang untuk melindungi mereka-mereka yang membutuhkan gitu. Ya,
visi kita ke depan seperti tagline kita, bertindak dan melindungi gitu. Satgas Umrah bertindak dan melindungi. Jadi visi kedepannya adalah yang pertama, kita memang harus melakukan pencegahan. Betul. Itu yang paling penting. Dan kerja-kerja kita pun sudah beberapa kegiatan dilakukan, seperti apa namanya, sosialisasi modul PPKS untuk semua mahasiswa baru, kemudian berdiskusi dengan pimpinan. Pimpinan artinya tidak hanya pimpinan universitas, tapi kami juga mengundang semua kaprodi yang ada di Umrah untuk melakukan koordinasi ketika nanti siapa tahu gitu ya, betul. ada korban yang melapor, jadi bisa langsung ke kami. Jadi kerja-kerja ini tuh masih panjang ke depan. Jadi kita itu sampai 2024. Betul. Selesai tugas itu 2024 selama 1 tahun ya? Selama setahun lebih lah sedikit. Tahun lebih. Jadi di masa ini kita sudah menerima beberapa laporan kasus tindak kekerasan seksual. Jadi sekarang dalam proses penanganan. Jadi ini kami sangat membutuhkan support, bantuan untuk teman-teman yang ada di luar yang merasa takut, yang merasa tidak kayak nggak berani, takut diintimidasi gitu ya, merasa sendiri gitu ya. Merasa ketika sendiri. menjadi korban, datanglah ke kami gitu, karena kami siap melindungi, hadir untuk bertindak teman-teman, dan melindungi lah ya gitu ya. Bertindak dan melindungi dan hadir untuk teman-teman yang membutuhkan gitu, siapapun. Entah itu mahasiswa, dosen, ataupun yang lainnya gitu ya, ataupun siapapun yang merasa jadi korban tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus Umrah gitu. Oke. Jadi itu visi ke depan ya Pak Niko ya. Jadi nanti planning ada lagi kayu. Planning kita ke depan adalah sosialisasi pencegahan kekerasan seksual untuk semua dosen. Semua dosen. Untuk jadi semua dosen dulu, terus kemudian mahasiswa gitu ya Pak. Sebetulnya kalau urutannya kemarin kita sudah ke mahasiswa. Tapi kan mahasiswa angkatan baru. Mahasiswa angkatan baru. Ya. Jadi ini untuk dosen lagi. Untuk dosen. Gitu. Jadi agar dosen-dosen kita di Umrah ini aware terhadap kekerasan seksual. Apa itu kekerasan seksual, bentuk-bentuknya seperti apa, berdasarkan Permendikbud nomor 30 tadi gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk sosialisasi sendiri nih, kira-kira kapan tuh Pak Niko? Nanti kita akan jadwalkan di tahun ini tentunya. Nanti kita nggak tahu nih, kita akan Juni, Juli, Agustus. Itu pokoknya masih di planningkan gitu ya. Terus jarak untuk dosen ke mahasiswa berapa lama? Dosen untuk mahasiswa baru nanti akan ada sosialisasi modul untuk mahasiswa baru, karena setiap mahasiswa baru itu wajib tahu wajib untuk mengerjakan modul PPKS yang ada di kementerian. Karena itu amanatnya dari kementerian seperti itu ya. Jadi memang mahasiswa baru itu diberikan pembelajaran gitu ya, pembelajaran online untuk menyelesaikan modul kekerasan seksual. Jadi memang dari pusat pun ternyata memang sudah aware ya terhadap kekerasan seksual gitu. Jadi sudah banyak nih kampus-kampus yang memang udah membentuk tim satgas ya Pak Niko ya gitu. Nah, di jadi seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia, di Indonesia tuh ada kampus negeri dan kampus swasta. Itu rata-rata sudah memiliki satgas, tapi ada juga yang belum terbentuk. Dan itu semoga teman-teman yang belum memiliki satgas segera membentuk satgas. Karena ini sangat penting ya Pak Niko ya, untuk masa depan mahasiswa, mahasiswi, staf ataupun dosen. Ya, betul. Karena kan pelaku itu tidak hanya laki-laki ya Pak Niko ya. Jadi bisa jadi justru pelaku itu adalah perempuan. Pelaku dan korban itu bisa siapa saja. Betul, dan bisa laki-laki, perempuan, usia berapa saja. Mau dia mahasiswa, mau dia dosen, bisa terindikasi pelaku gitu ya. Bisa berpeluang menjadi pelaku, ya, berpotensi menjadi pelaku. Ya. Oke, jadi itulah pentingnya berarti ya Pak Niko ya, bahwa satgas itu sangat dibutuhkan untuk di setiap kampus manapun, bahwa kekerasan seksual itu sekarang salah satu bentuk kekerasan yang sangat terbesar ya. Terbesar, merajalela. Di setiap kampus itu setiap tahun mengalami peningkatan kasus gitu. Betul.
Oke. Nah, jadi sekarang harapan Pak Niko nih untuk ini kan sosialisasi belum terbentuk nih, maksudnya belum terlaksana gitu ya. Jadi mungkin melalui video ini, video bincang-bincang kita hari ini, mungkin Pak Niko mau menyampaikan bahwa kami ada satgas loh gitu. Kemana sih mereka harus melapor gitu kalau memang mereka pernah menjadi korban gitu, atau bahkan hari ini pun mungkin mereka adalah korban gitu. Untuk himbauan kepada siapapun korban di luar sana, khususnya adalah Sivitas Akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji, dimanapun, entah itu dosen, entah itu tendik, entah itu mahasiswa, entah itu siapapun orangnya, tidak ada tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual, tidak ada ruang bagi predator seksual di lingkungan kampus Umrah. Kita sama-sama berkomitmen untuk mencegah dan menindak pelaku. Jadi mencegah dan menindak ini sangat kami penting ya. Concern gitu. Satgas sangat concern untuk melakukan itu. Jadi siapapun yang merasa untuk butuh pendampingan Satgas gitu, perlindungan, pendampingan maupun ruang untuk bercerita, Satgas Umrah siap untuk menghadirkan diri untuk teman-teman, untuk kawan-kawan, untuk Bapak Ibu, siapapun datang ke kami, cari kami. Oke. Jadi kalau mencari kemana nih Pak? Ke rumah kah? Kalau kemana mencari, gitu? Kami itu sebetulnya masih nomaden. Jadi silakan hubungi nomor di bawah ini saja ya. Karena kontak kami aktif 24 jam. Kami bisa melayani siapapun Sivitas Akademika yang ingin bercerita, yang ingin melapor kepada kami layani selama 24 jam ya. Apapun itu masalah itu, gitu. Yang penting tentang KS, tentang PPKS gitu. Oke, mungkin satu lah gitu Pak Niko. Ini kan Pak Niko bentar lagi mau doktor nih gitu ya. Jadi kalau udah doktor berarti kan ibaratnya tingkat pendidikan udah lebih tinggi nih gitu. Apakah masih mau nih concern sama Satgas? Oh iya, tentu. Kalau saya sendiri tidak memandang saya selesai kuliah doktor atau magister, itu nggak memandang ya. Tapi saya memang tetap concern akan di sini. Jika boleh nanti tahun depan untuk terpilih lagi. Bukan, tidak terpilih. Maksudnya untuk bisa menjadi katakanlah bukan Satgas ya, pasti Satgas akan berganti tiap tahunnya, tiap periodenya, anggota dan juga struktur kepemimpinan. Tetapi saya dan juga Bu Ayu ini akan siap hadir gitu, kapanpun dan dimanapun siap hadir, walaupun kami bukan Satgas lagi. Ya, gitu. betul. Karena kerja-kerja penanganan dan pencegahan kekerasan seksual ini harus berkesinambungan keseluruhan. Semua Sivitas Akademika menjadi bagian dari pencegahan dan penanganan kasus. Jadi tidak hanya Satgas. Satgas ini hanya perpanjangan tangan untuk penindakan saja, pencatatan untuk kasus. Jadi untuk pencegahan itu harus semuanya. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, biro, kaprodi, kabiro, semuanya. Jadi termasuk mahasiswa dan dosen itu menjadi bagian dari Satgas PPKS. Jadi pencegahan itu harus berkesinambungan dari bawah sampai ke atas. Keseluruhan kita adalah PPKS. Yang lingkupnya adalah kampus. Ya, yang lingkupnya adalah kampus. Jadi kita tidak memberi ruang kepada predator seksual. Oke. Terima kasih ya Pak Niko ya. Jadi kita udah tahu nih. Jadi apa itu Satgas? Jadi Satgas itu adalah terbentuk daripada Permendikbuddikti yang memang dibutuhkan sebenarnya lebih dulu Permendikbuddikti Pak Niko daripada tindak pidana PPKS atau undang-undang tindak pidana PPKS. Jadi dengan adanya Permendikbud ini ternyata pemerintah lebih aware lagi, akhirnya dia mengeluarkan undang-undang baru yaitu TPPKS. Nah, jadi dengan adanya aturan yang khusus, terus kemudian tim yang khusus, jadi semoga pelecehan seksual yang ada di kampus itu bisa terhindar, bahkan memang nol, apalagi di kampus kita ya Umrah gitu kan, yang memang melekat adat Melayunya gitu, keagamaannya, jadi adab, sopan santun, jadi mereka lebih
aware gitu bahwa ini adalah hal yang melanggar hukum dan juga melanggar agama. Ya. Jadi terima visi kasih. kita adalah visi umrah itu adalah menjadi pusat tamadun Melayu, tamadun dan Melayu. maritim gitu ya. Jadi itu kan Melayunya sangat melekat Iya. ya, apalagi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Raja Ali Haji aja orang yang paling bersejarah di Kota Tanjung Pinang gitu kan, apalagi tokoh Melayu yang sangat ini tokoh ya. Melayu gitu kan. Jadi memang diharapkan Satgas, terutama kita Satgas itu bisa menghapus gitu ya Pak ya, menghapus terus dia memutuslah mata rantai daripada kekerasan seksual. Ya. Jadi terima kasih ya Pak Niko, Ya, juga terima kasih atas Bu Ayu. sharing kita hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa mengundang Amin. Pak Niko Siap. lagi untuk diskusi. Oke teman-teman semua, jadi silakan ditonton video ini. Kalau memang bermanfaat silakan dibantu di-share, diisi kolom komentarnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang Satgas PPKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Satgas, gimana? Apa? Ya. Satgas PPKS Umrah bertindak dan melindungi. Oke, Ya. bertindak dan melindungi. Ya. Oke, terima kasih. Dadah.